Itu. Nah, kalau kejadian yang paling tidak terlupakan ada satu, yaitu saya membuat karya dari Pak Jokowi yang 53.000 tusukan gigi itu. Pas di pentas Pak Jokowi datang ke Batam untuk pemilu di tahun 2019, karyanya jatuh. Malcast, nih Mystery, informasi, Education akan kami tuang di sini. Halo semuanya, nama saya Reni dan saya Desmond. Nah, Desmond tahu nggak kita sekarang undang siapa nih buat datang ke Malcast? Nggak tahu ya? Nggak tahu sih. Oke, langsung saja kita panggil Abang Seni. Abang Seni. Hai, perkenalkan nama saya Sofyan, lebih akrab dipanggil Abang Seni. Saya adalah seniman Kota Batam. Oke. Baik. Asal mula mengenal seni itu dari mana? Sebenarnya dari kecil itu saya tidak pandai membuat karya seni. Saya bukan dari kecil belajar lukis dan lain sebagainya. Saya belajar lukis itu mulai dari 2013 kalau nggak salah, 12 atau 13. Kalau kata mama itu adalah pemberian papa. Jadi saya juga sangat percaya, karena semenjak papa tidak ada 2013, saya tidak tahu kenapa. Jadi saya melihat semua barang-barang yang ada itu, saya melihat jadi berbeda seperti itu. Jadi saya mempunyai penasaran yang sangat tinggi untuk mencoba membuatnya. Jadi dari dulu yang saya bahkan menggambar pensil saja tidak bisa, mulai dari itu saya mencoba dari melukis kopi dan lain sebagainya saya coba. Jadi dimulai dari yang 2013 papa tidak ada seperti itu. Jadi ternyata panggilnya abang atau? Iya, panggil abang. Panggil abang nih ya. Ternyata papanya abang juga seniman juga ya? Bukan seniman sebenarnya, tapi papa juga hobi dalam mengukir. Papa dan kakek itu di kampung di Selat Panjang itu adalah orang yang pertama membuat kapal. Dulu sebelum masuk kapal fiber itu semua dari kayu. Jadi buat satu persatu. Nah, atau dari balo-balo nanti dia bisa buat catur dan lain sebagainya. Jadi memang dari dasarnya papa dengan kakek itu memang ada kalau kita bilang itu kerajinan tangan seperti itu. Ya. Oh gitu. Terus mengapa minat di seni? Setelah saya mengenal dengan seni, saya makin mendalami, saya merasa sangat nyaman karena di dalam proses itu saya sangat menikmatinya. Setiap kayak saya berkarya seni, saya merasa ada sesuatu, yaitu kedamaian, kemudian juga ada sebuah kepuasan di situ. Jadi saya hobi dan suka dengan seni. Nah, jadi kayak mana kesenian yang abang buat ini bisa sampai sejauh ini, sampai dikenal banyak orang gitu loh? Awal tidak ya, awal itu 2013 itu saya buat seni itu di dalam sebuah ruangan saja. Saya tidak suka bersosial dan saya juga tidak suka bergaul dengan orang lain. Saya merasa bahwa saya ingin melakukannya semua sendiri, dari seni lukis, kemudian seni sembang dan lain sebagainya juga seperti itu. Nah, mulai saya dikenal itu 2019, saya diundang ke Jakarta untuk mendapat rekor MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia. Itu rekor pertama saya. Nah, mulai dari itu saya sering diundang. Kemarin juga baru pulang dari Jakarta, ikut syuting Trans 7, Lapor Pak, seperti itu. Ya, jadi ada pelan-pelannya jalan seperti itu. Jadi itu rekor MURI apa yang abang dapatkan? Dari 53.000 tusukan gigi untuk Bapak Jokowi, sketsa. Jadi total ada 4 rekor MURI, 13 hajipta. Oke, kejadian yang tak terduga gitu loh, kayak tiba-tiba abang lagi melukis, tiba-tiba kayak ada kendala gitu, ada gak? Coba cerita. Kalau kendala itu pasti ya, karena saya autodidak. Jadi dari awal belajar seni itu tidak ada yang ngajar. Saya semua mencoba sendiri. Jadi bisa lihat dari karya-karya saya sebelumnya, kenapa bisa saya patenkan, karena di Indonesia adalah saya orang pertama membuat karya itu. Jadi karya-karya saya itu dia berbeda, sehingga saya harus banyak berpikir seperti itu.
Nah, kalau kejadian yang paling tidak terlupakan ada satu, yaitu saya membuat karya dari Pak Jokowi yang 53.000 tusukan gigi itu. Ya. Pas di pentas Pak Jokowi datang ke Batam untuk pemilu di tahun 2019, karyanya jatuh. Karyanya jatuh dan rusak itu karena masyarakat terlalu heboh dan juga karena Pak Jokowi udah mau datang nih kan. Terus mendadak semua orang dorong besi holo 1 inch bisa patah. Itu yang sangat menjadi sesuatu bagi Sayang saya. sekali ya Bang. Ya, Pak Jokowi sudah lihat paling 2 meter dari saya, beliau sudah lihat karena tingginya 2 meter. Beliau lebih kurang 2 meter lah jarak dari karya ini, sudah lihat, sudah di depan mata, terus rusak. Jadi saya tidak sempat ketemu Pak Jokowi. Nah, setelah itu saya perbaiki. Akhirnya 1 bulan kemudian saya diundang ke Jakarta, dan karya ini sekarang di Jatim Park 3 dekat Museum Rekor Dunia di Jatim Park 3 sana. Jadi udah masuk museum gitu Udah, ya Bang. udah. Wah, keren banget sih Iya. Bang. Iya. Kemudian Abang ada gak karya yang paling dibanggakan? Paling banggakan ya, kalau bilang satu sih enggak ya, maksudnya itu setiap karya ada sesuatu yang berbeda bagi saya, karena saya anggap itu karya itu bukan hanya sebuah karya, tapi dia seperti hewan peliharaan kita gitu loh. Jadi saya sangat menghargai mereka karena di dalam proses itu ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 4-5 bulan seperti itu. Jadi setiap karya ada kisah di dalam tertentu. Jadi saya tidak bisa bilang karya mana yang paling saya banggakan. Saya rasa tidak ada. Jadi di dalam proses itu ceritanya berbeda-berbeda kayak gitu. Jadi berarti semuanya juga yang semuanya Abang bangga gitu, Abang suka. Iya, kayak anak kita sendiri gitu. Oke. Iya. Jadi selain melukis, Abang ada seni apa nih selain melukis? Oh iya, saya juga menjalankan yang namanya balancing. Balancing itu seni keseimbangan. Saya bisa tegakkan telur. Itu di 2020 apa 21 saya sudah lupa. Itu saya juga dapat rekor muri Museum Rekor Dunia Indonesia, tegakkan telur di atas jenis benda terbanyak. Dari di atas gelas, kemudian pensil, bahkan di atas ujung jarum. Itu bisa balancing, ya. Dan selain itu saya juga menjalankan yang namanya seni tari kontemporer. Nah, sekarang saya lagi mendalami satu tarian yang namanya bola kristal. Jadi dia seperti setetes air mengalir. Oh, itu. yang kayak ceritanya dia nggak gerak gitu ya? Iya benar, ilusi. Ilusi. Iya. Jadi kita harus latihan tangan seperti itu. Jadi dari sekian banyak seni yang Abang tekuni, yang mana nih yang paling susah? Paling susah ya, saya merasa juga lukisan Pak Jokowi ya, karena itu pertama kali saya belajar membuat karya yang ukurannya besar. Biasanya kan kecil-kecil, nah itu ukuran 2 meter kali 1,2 kalau nggak salah, dan prosesnya juga paling lama 5 bulan. Oh. Iya. Kira-kira nih Abang bisa nggak bikin ini? Oh, kalau belajar pasti bisa. Kalau belajar bisa ya? Belajar bisa. Sebenarnya bagi saya itu kreativitas itu terbentuk karena lingkungan. Contoh nih, saya tidak ada uang untuk beli termos, makanya jika saya mau memiliki termos itu, saya harus berpikir bagaimana caranya. Kalau hari ini saya mungkin mau beli termos, nah mama minta 200.000, saya beli termos, jadi saya tidak kreatif. Akan berbeda, saya nggak ada uang nih, tapi saya juga mau memiliki termos. Nah, saya pergi ke hutan, saya tebang bambu. Nah, dari bambu itu saya buat, saya ukir segala macam, jadi sebuah termos. Ini saya bilang bahwa lingkungan yang memaksa seseorang itu kreatif. Seperti itu. Memang udah ini ya, jadiin inspirasi kita. Seni sudah jadi bagian hidup dari saya. Kemudian setelah saya lihat kan Abang buatnya semuanya pakai barang bekas. Apa yang menginspirasi Abang untuk membuat dari barang bekas ini? Nah, satu karena hemat modal ya, itu sudah pasti. Kalau yang buat lukisan juga tahu, kalau misalnya cat minyak, cat akrilik itu harganya kan mahal. Ya, satu pasta gitu ada yang 50-an sampai 200-an. Ya, satu pasta satu warna, bayangkan. Jadi kanvas juga mahal segala macam, itu satu. Yang kedua adalah kita jadi edukasi tentang lingkungan, ramah lingkungan. Misalnya saya dari plastik-plastik ataupun juga satekok, itu semua barang-barang bekas jadi sebuah lukisan. Ada juga dari serbuk kopi seperti itu.
Kemudian kan tadi abang ada bilang balancing dan juga tarian, itu kan gitu banyak kan. Iya. Namun kok abang bisa menjalankan semuanya sekaligus gitu? Nah, saya orangnya begini, saya merasa bahwa semua itu bisa dijalankan asalkan kita bisa mengatur dengan baik. Jadi di saat saya lagi membuat karya seni, prosesnya panjang tuh kan. Nah, mungkin di pagi saya biasanya bangun, kemudian saya pergi nge-gym karena saya mau sehat. Saya mau bentuk badan saya. Nah, habis dari itu saya baru sarapan dan saya baru mulai. Ini ada waktu 1-2 jam saya buat karya seni. Nah, saya buat karya seni mungkin lukisan. Nah, nanti saya capek, saya menghasilkan meluangkan waktu untuk membuat karya seni keseimbangan. Nah, kemudian saya juga jalankan properti dan lain sebagainya. Jadi semua itu bisa kita atur waktu. Mungkin anak muda sekarang kebanyakan mainnya di handphone ya. Saya kurang bisa main games kayak gitu, nggak bisa. Jadi saya menghabiskan waktu saya lebih banyak ke karya-karya seni. Oh, selain membuat karya-karya seni, abang ada kegiatan lainnya nggak? Ada, saya buka satu kafe rumah makan yang namanya Cafe Abang. Ya. Oh, jadi kafe abang itu punya abang sendiri. Cafe Abang. Oh, pantas, saya kan kemarin ada ke sana kan. Lalu ada lihat kayak lukisan-lukisan gitu. Saya pajang-pajang di. Berarti itu abang yang buat sendiri. Semua. Terus dari kafenya, dari pajangan, semua lukisan kayak gitu. Ya. Cuman ini aja, maksudnya usaha. Ada juga, saya juga menjalankan properti sebagai marketing Abang Properti. Abang Properti itu ada di Batam. Karena karya seni saya begini, karya seni saya selama ini saya tidak jual. Belasan tahun saya membuat karya seni, saya tidak jual. Saya hanya bekerja untuk orang yang berkontribusi untuk Indonesia dan saya hadiahkan. Jadi jika karya seni tidak jual, dari mana saya mendapatkan masukan? Yaitu ekonomi. Nah, saya butuh kerja dan Cafe Abang juga banyaknya di sosial. Jadi saya lebih banyak di properti untuk menghasilkan dana untuk melakukan karya seni. Oh, jadi penghasilannya lewat properti gitu ya? Iya. Nah, di Cafe Abang juga sangat berbeda dengan rumah makan pada umumnya. Kalau adik-adik ada pergi sana, boleh lihat dari pintu masuk sudah tertulis Gojek minum gratis setiap hari loh. Dari awal saya buka kafe, Gojek minum gratis. Sampai hari ini, dari awal pandemi sampai hari ini kita bagi masker gratis sampai hari ini. Nah, selain itu makanan Cafe Abang juga termasuk relatif murah, 15.000 ya. Minyak, gas, segala macam kita menggunakan bahan yang sangat berkualitas. Nah, contoh gas LPG 3 kilo kita tidak pernah gunakan. Yang kita gunakan gas LPG 12 kilo. Sedangkan gas LPG 3 kilo itu harganya 22.000, yang 12 kilo itu bisa sampai 247.000. Jadi hanya untuk gas saya nombok satu per tahun itu lebih kurang 30 juta. Nah, pertanyaan nih, kenapa saya tidak mau pakai gas LPG yang 3 kilo padahal kan lebih murah? Iya, kenapa tuh? Di sana ada nulis apa? Hanya untuk orang miskin. Oh. Nah, saya bukan karena gengsi, tapi saya percaya begini. Jika kita bisa buka rumah makan, berarti kita tidak miskin. Saya tidak mau mengambil hak orang lain. Jadi banyak sekali ibu-ibu di Botaniat, Bengkong, Batu Haji, mereka antri untuk mendapatkan gas LPG ini. Mereka bukan untuk jualan, tapi dia hanya untuk masak untuk keluarganya. Nah, jika semua rumah makan menggunakan gas LPG 3 kilo ini, otomatis kuotanya tidak cukup. Ya, ini bagi saya sangat tidak halal. Jadi ya, setiap orang kan memiliki pandangan tersendiri. Selama ini lebih kurang 7 tahun Cafe Abang tidak pernah pakai gas LPG 3 kilo seperti itu. Nah, selain itu kotak nasi yang kita gunakan juga kotak nasi yang daur ulang 1.000. Sedangkan styrofoam hanya Rp180. 1 tahun saya kalkulasi lebih kurang nombok juga 30 juta hanya untuk kotak nasi. Bayangkan, nasi yang harganya 15.000 kurang 1.000, sisa 14.000. Itu tetap saya pertahankan sampai hari ini. Kenapa tahu nggak? Styrofoam dia 1.000 tahun baru bisa daur ulang, baru bisa hilang tetap. Nah, kotak yang kita gunakan 1.000 ini memang lebih mahal, tapi kita mencintai alam. Jadi ini yang kita lagi jalankan Cafe Abang. Kita juga jalankan sosial, bagi nasi, bagi sembako untuk anak-anak panti setiap hari Jumat seperti itu. Nah, kemudian kan abang yang bangun Cafe Abang. Makanan dan minuman, menu-menunya itu semua abang yang pikirkan ya? Abang yang buat atau dari mana tuh? Lucu loh. Saya bukan orang
yang pandai masak. Di tahun 2017 pertama kali saya buka kafe itu keluarga tidak setuju. Oh, Kenapa tahu nggak? kenapa tuh? Tidak setuju karena saya tidak pandai masak. Jadi kamu tidak pandai masak mau buka kafe apa? Nah, yang pernah pergi ke kafe abang di tahun 2017 pasti tahu tidak ada nasi goreng, tidak ada jual nasi, semua tidak ada. Saya hanya jual kentang goreng, mie instan, kemudian roti bakar, burger seperti itu dan sedikit minuman. Jadi orang pergi mau makan nasi tidak ada karena saya tak pandai masak. 3 bulan kemudian sepi. Saya kira saya bakal tutup. Nah, kata orang tua kan benar kan? Sudah dibilang jangan buka kafe, kenapa kamu mau buka tidak pandai masak? Saya juga berpikir akan tutup. Nah, mulai dari itu saya harus berinovasi. Saya harus jual nasi. Tapi saya tak pandai masak. Pertama kali masak nasi lemak itu, dia kayak lontong. Terus saya telepon tanya, Mak, kenapa nasinya kayak lontong? Airnya kebanyakan, Nak. Mulai dari itu saya baru tahu, wah, ternyata mau masak nasi itu airnya harus diukur. Wah, ternyata begitu unik. Mulai dari itu saya baru belajar masak nasi. Nah, sampai 2 tahun terus 2019 baru pindah ke depan ke toko Kintamani. Nah, semua menu sudah ada. Di 2023 saya ikut chef itu yang diadakan oleh Malaysia World Cup dari 55 negara. Saya ikut lomba dapat medali. Anda bayangkan seseorang yang masak nasi kayak lontong bisa dapat medali. Nah, ini adalah sebuah proses. Yang saya belajar apa tahu nggak? Yang di dalam proses ini saya semua belajar. Akan berbeda hari ini begini. Oh, saya mau buka kafe nih. Oke. Nah, Nina, 2 miliar kamu pergi buka kafe. Di dalam proses ini tidak ada apa-apanya. Saya mau buka kafe tidak ada dana. Saya pergi pinjam dengan kedua abang saya. Kami 3 adik-beradik dan saya terakhir. Mereka tidak ada yang mau pinjam karena waktu di saat itu saya tidak ada dana. Saya bilang gini, cukup pinjam 50 juta, tidak ada yang mau pinjam. Mereka merasa bahwa kamu tidak pandai masak, untuk apa pinjam uang? Itu sebuah risiko, mereka tidak mau. Nah, gimana saya bisa buka? Saya pergi cari 2 teman, saya 1 orang pinjam 25 juta. Jadi 2 orang 50 juta, dengan catatan saya kembalikan mereka 30 juta per orang sebagai bunga. Nah, waktu mau renovasi, saya ketemu tukang, katanya total renovasi itu 56 juta. Saya nggak ada uang, belum lagi beli kulkas, AC, piring, segala macam nggak ada. Jadi saya terpaksa belajar renovasi sendiri. Mulai dari itu pertama kali seumur hidup saya pegang palu, pegang bor, gerindra, gergaji, segala macam. Itu saya belajar. 1,5 bulan saya bersama satu teman, kami berdua, tanpa tukang ya, semua kerjakan sendiri. Yang kafe abang yang lama itu yang dari palet. Kenapa dari palet? Karena paletnya murah. Kalau kita dari bahan-bahan kayu tidak bisa, karena kita dananya tidak ada. Ini adalah sebuah proses yang saya jalani. Nah, akhirnya bisa hari ini sampai kafe abang 2 ruko, 2 lantai seperti itu. Jadi dalam proses ini saya belajar sangat banyak. Keren banget sih. Abang keren banget sih. Dari ceritanya keren banget. Lalu kita balik lagi nih ke seni. Apa saran dan tips buat seniman mungkin yang baru mulai, yang kayak masih merasa aduh masih minder sama dia punya karya gitu. Saran dan tips sih. Kalau bagi saya ya, awal mau menjalankan seni itu pasti banyak omongan dari keluarga, dari orang sekitar, itu biasa saja. Jangan peduli dengan omongan orang lain. Selagi apa yang kita lakukan itu adalah hal positif, pertahankan. Jadi seorang seniman itu terbentuk karena dia memiliki pola pikir tersendiri dengan fashion gaya tersendiri sehingga dia jadi unik. Karena orang suka merah maka kita pakai baju merah, kemudian ketemu orang yang suka warna hijau, kamu pakai warna hijau, kamu tidak ada pendirian, tidak akan bisa lama dalam berkarya seni. Saya tidak begitu peduli dengan omongan orang lain. Bahkan rambut saya panjang dulunya dan saya donasikan, saya nggak begitu peduli. Bahkan saya pakai rok juga sekalipun saya nggak begitu peduli. Selagi yang saya lakukan itu tidak merugikan orang lain. Nah, kalau untuk di dalam bisnis, yang prinsip saya yang ada 4 yang tidak boleh saya langgar. Yang pertama itu jika saya membangunkan sebuah bisnis, saya tidak boleh merugikan negara. Yang kedua adalah saya tidak boleh merugikan manusianya, yaitu menjual barang-barang yang merugikan manusia, penipuan segala macam. Yang ketiga adalah tidak boleh merugikan makhluk hidup.
Yang keempat, makanya kafe abang itu vegetarian, tidak jual daging. Oh, kafe abang vegetarian. Iya, kafe abang vegetarian. Saya sendiri juga vegetarian. Nah, yang keempat itu tidak boleh merugikan alam semesta. Jadi jika kita bisa pegang 4 prinsip ini dalam membangunkan sebuah bisnis dan bisa menghasilkan sebuah keuntungan, itu sangat luar biasa. Ini yang saya pegang selama ini. Kalau gitu menurut abang tips untuk anak muda itu apa ya? Nah, anak bunda bagi saya itu begini, jika Anda suka sesuatu, mungkin suka dengan musik ataupun juga di sastra segala macam, fokus di situ. Jadi jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk nongkrong-nongkrong, kemudian dengan teman. Itu memang berlalu ya, masa muda memang begitu berlalu. Tapi di dalam proses itu yang kita belajar itu sangat sedikit. Misalnya Anda suka di dalam musik, ya tekuni musik itu. Ciptakan sebuah musik di mana kalau bisa di Batam tidak ada. Itu yang saya tanam di dalam seni seperti itu. Kalau sudah di Batam tidak ada, ciptakan yang di Indonesia tidak ada, kemudian ciptakan lagi sesuatu yang dunia tidak ada. Itu adalah sebuah kebanggaan gitu. Jadi di dalam proses ini, di dalam Anda remaja ini, Anda bisa belajar sangat banyak. Bukan hanya keluar kemudian sampai malam. Terus yang kita belajar di sini apa gitu. Ini yang paling penting. Oke. Sepertinya itu saja kita punya cerita Makhes kali ini. Ada gak dari abang saran atau kritik buat kami Makhes kita? Untuk Makhes ya? Ya. Oh, oke sih, bagus sekali ya. Karena ini juga sebuah kegiatan yang sangat positif. Jadi terus pertahankan, kalau bisa juga mengundang lebih banyak budayawan, seniman dari masyarakat Kota Batam khususnya, juga atau dari pemerintahan juga boleh. Itu sangat membantu khususnya anak-anak sekolah Maitreya Wira ataupun juga anak-anak dari sekolah lain kayak gitu. Oke. Saja dari kami. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. Bye-bye. Oke, bye.